Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik. Kelihatannya udah semangat untuk mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu. Anita Lestari hadir. Hadir, Bu. Rasti Afrilia hadir. Hadir, Ibu. Viola Meika Putri hadir. Hadir, Ibu. Safira Azahra hadir. Hadir, Ibu. Oke, baik. Hari ini ternyata kita hadir semua ya. Oke, Ibu mau tanya sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalian ingat gak minggu kemarin kita kira-kira belajar tentang apa ya? Aku, Bu. Oke, Anita, kita kemarin belajar tentang apa? Minggu kemarin belajar tentang paragraf, bukan, Bu? Betul sekali. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang paragraf. Oke, untuk pertemuan kali ini sekarang kita akan belajar mengenai sastra. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau share screen materi pembelajaran kita hari ini ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran pertama. Nah, kalian udah tahu nggak sih sastra itu apa? Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, sastra adalah hasil karya manusia, baik lisan maupun tulisan, yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai keindahan kata-kata, gaya bahasa, dan gaya cerita yang menarik. Lalu jenis-jenis karya sastra yang populer itu ada puisi, ada prosa atau fiksi, ada novel, ada roman, dan cerita pendek. Nah, lalu cerita pendek itu apa sih? Nah, menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Oke, selanjutnya Ibu mau share ke kalian nih tentang video, yaitu kura-kura yang sombong. Coba Ibu minta kalian untuk pahami dan mendengarkan betul-betul isi video tersebut ya. Pada suatu hari, ada seekor kura-kura. Dia sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Dia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Dia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah.
Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa berpikir, apakah bisa kura-kura terbang tanpa sayap? Tapi si angsa akan mencobanya dan menyetujui permintaan si kura-kura. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia pun menyeberangkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat dari tempurung yang pernah dibencinya. Itulah kisah si kura-kura yang sombong. Terima kasih sudah menonton. Oke, setelah kita menyimak video tadi tentang kura-kura yang sombong, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana sih sifat yang dimiliki kura-kura dalam cerita tersebut? Tapi sebelum kalian menjawab, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu 3 karakter yang dimiliki dalam suatu cerita. Ibu izin share screen ya. Bentar. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Udah, Bu. Nah, di sini ada 3 karakter yang harus dimiliki dalam suatu tokoh. Yang pertama itu ada antagonis, di mana antagonis ini merupakan karakter yang sombong, angkuh, dan juga jahat. Yang kedua, ada protagonis. Nah, protagonis ini merupakan karakter yang baik hati, penyayang, dan tidak sombong. Dan yang terakhir, ada karakter tritagonis. Nah, karakter ini merupakan suatu karakter yang menjadi penengah tokoh antara antagonis dan protagonis. Oke. Jadi 3 karakter itu yang harus dimiliki dalam suatu cerita. Coba kita sebutkan ulang yuk, apa saja sih tadi 3 karakter yang harus dimiliki dalam suatu cerita. Yang pertama tadi ada apa? Antagonis. Iya, yang kedua. Protagonis. Nah, yang ketiga. Tritagonis. Nah, iya, pintar. Setelah kita mengetahui 3 karakter tersebut, Ibu balik ke pertanyaan sebelumnya nih. Bagaimana sih sifat kura-kura yang ada di dalam video cerita tersebut? Ada yang bisa jawab tidak? Ada yang bisa jawab? Sombong ya, Bu? Iya, kenapa, Nita? Sombong ya, Bu? Iya, ada lagi. Kura-kuranya. Selain sombong? Kayak Bu. Iya, apa, Nabila? Jadi di video itu kura-kura ini tuh nggak pernah ngerasa bersyukur Bu, dia selalu iri ke binatang lain. Contohnya binatang yang tadi di video itu binatang yang bisa terbang Bu. Iya, jadi karakter kura-kura tersebut merupakan karakter yang antagonis, di mana karakter itu merupakan karakter yang sombong. Kayak di dalam cerita video tadi kan, dia terlalu menyombongkan dirinya dengan terbang yang dimana dibantu oleh seekor angsa. Tapi dia lupa bahwa
dengan kesombongan yang dia miliki itu akan mengakibatkan hal buruk untuk dirinya sendiri. Jadi kita nggak boleh tuh berbuat sombong atau menyombongkan diri kita kepada orang lain. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, jika paham, Ibu minta kalian berdiskusi secara kelompok tentang menentukan atau membandingkan sifat tokoh yang terdapat di dalam suatu cerita yang ada di video tadi. Nanti Ibu akan memanggil secara acak ya. Sekarang kalian mencari kelompok yang beranggota 2 orang. Oke. Kelompok 1 anggotanya siapa aja? Ada Vira sama Nabila, Ibu. Oke. Kelompok 2. Ada Resti sama Viola, Ibu. Oke. Sekarang Ibu ingin ngasih tugas sama kalian untuk diskusikan video tersebut. Kalian temukan dan bandingkan sifat-sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu, kalian berikan pendapat kalian dan sikap apa aja yang perlu kalian contoh dari cerita tersebut. Cukup jelas tugasnya? Jelas, Ibu. Oke. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit ya untuk diskusi. Sudah selesai? Udah, Ibu. Ibu. Ayo dari kelompok 1 yuk. Gimana pendapatnya? Ya, Ibu Vira pengen jawab. Oke, Safira. Jadi di video tadi itu kura-kura itu punya sifat yang sombong, Ibu. Terus ada seekor angsa yang baik hati yang mau menolong kura-kura. Itu, Ibu. Oh gitu ya, menurut pandangan Vira. Oke, dari kelompok 2 yuk. Ibu, kalau menurut saya, kura-kura itu sombong, Ibu. Soalnya dia iri sama burung yang bisa terbang. Oh gitu ya. Sedangkan dia nggak bisa terbang, Ibu. Jadi pendapat dari kelompok 1 sama 2, kura-kuranya sombong gitu ya. Ya, Ibu, dia sombong. Terus dia selalu iri. Dia nggak mau kalah. Betul lah. Oke, anak-anak, gimana kelas kita hari ini? Apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Baik anak-anak. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai sastra. Sastra itu memiliki banyak contoh. Salah satunya yaitu cerita pendek yang sudah kita tonton tadi yang berjudul Kura-kura si Pembohong. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Tidak, Ibu. Cukup, Bu. Cukup. Ibu sudah cukup, Ibu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, langsung aja kita tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bekal di masa depan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.